Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Amma ba'du. Adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya, alhamdulillah wa syukrulillah ya, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan lagi kajian kita, perenungan kita ya, tadabbur, tafakuh kita semuanya, tadzakur, kita mengingat-ingat ajaran Islam agar hidup kita itu senantiasa dipandu ya, digait, digiring dan diarahkan oleh ajaran Islam. Karena tanpa diarahkan dan digiring oleh ajaran Islam, tentu arah hidup kita itu menjadi tidak jelas, terombang-ambing sesuai dengan selera atau sesuai dengan tren yang ada, arus yang ada. Nah, ini yang akan jadi tema kita malam hari ini, tentang bagaimana bahwa manusia itu sebenarnya sangat mudah terombang-ambing. Adik-adik semuanya, jadi kalian saya kira sering membaca berita, sering mendengarkan, sering menelaah dan sebagainya, yang intinya bahwa banyak sekali orang itu terjerumus di dalam keburukan itu sebenarnya hanya karena terombang-ambing dalam hidupnya. Orang itu tidak punya pendirian yang tegas, tidak punya arah yang jelas. Kan orang sering bilang bahwa untuk apa hidup ini ya, mau kemana kita ini, untuk apa kita dilahirkan dan sebagainya, itu kan orang sering begitu. Bagi kita sebenarnya arah itu jelas. Bagi yang tidak punya panduan, hidup hanya terombang-ambing. Coba kalau kita lihat gitu ya, sekarang ini kalau ada sesuatu yang dipopulerkan oleh orang, kemudian menjadi tren dan semuanya itu ikut-ikutan, padahal tidak tahu maksudnya. Bahkan tidak tahu bahwa itu sebenarnya membawa kepada kerugian kita semuanya. Karena dalam Al-Quran itu jelas ya, surat Al-An'am ayat 116 itu, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu hanya mengikuti, mentaati kebanyakan orang di bumi ini, tentu kalian itu akan sesat dari jalan Allah. Mereka itu akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Kamu tahu banyak sekali ya orang-orang yang misalnya saja awalnya baik, tetapi karena ya tadi jadi tren. Tren itu dipopulerkan oleh mana? Ya oleh televisi, oleh macam-macam. Loh, kalian itu kan sekolah hanya sekian jam yang serius. Setelah itu kalian dibombardir ya, dibombardir, dihujani dengan informasi dari berbagai sisi, dari berbagai arah. Sehingga orang-orang, anak-anak itu kelakuannya akan mengikuti apa yang mereka lihat. Jadi apa yang dilakukan, apa yang diikuti, sebenarnya apa yang hanya dilihat. Ya pelajaran di sekolah itu yang serius berapa. Itu pun di sekolah juga banyak ikut-ikut tren-tren yang nggak jelas. Jadi gaya-gaya hidup dan sebagainya. Ya nanti suatu saat kita akan membicarakan bagaimana efek dari media sosial itu bagi kita semuanya sebagai seorang muslim-muslimah. Ini penting sekali gitu ya. Kembali ke tadi, orang itu kalau hanya ikut-ikutan, itu ujung-ujungnya akan tersesat. Dalilnya ini. Dan sekarang ini jarang atau sulit sekali orang punya pendirian teguh. Karena apa? Karena terlalu banyak godaannya. Apa dulu nggak ada Pak godaannya zaman dulu? Dulu ya ada juga. Tetapi godaan sekarang ini jauh lebih kuat daripada godaan zaman dulu. Makanya Rasulullah itu pernah bersabda bahwa dalam salah satu kesempatan Rasulullah mengatakan bahwa surga itu akan dihuni kebanyakan oleh bukan orang-orang generasi kamu. Itu Rasulullah bersabda pada para sahabat.
Sehingga para sahabat, loh kok bisa Rasulullah? Ya kan logikanya para sahabat itu yang berjuang bersama Nabi, menderita bersama Nabi, jatuh bangun bersama Nabi. Ya, Nabi salah satu jawabannya, karena kamu itu masih bersama saya. Ada apa-apa langsung bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah bilang, takutlah kamu pada neraka, sudah langsung takut semua. Tapi sekarang ini coba, kalau cuma dibilangi itu dosa besar loh, itu neraka. Apa orang-orang yang berbuat jahat, anak-anak yang berbuat amoral itu karena nggak tahu kalau itu berdosa? Tahu itu. Kalau cuma dibilangi sama gurunya itu berdosa, nah, dibilangi sama orang tua itu berdosa, itu banyak yang nggak memperhatikan. Mau dibilangi sama ustadz berkali-kali saja masih banyak yang melanggar kok. Itu buktinya bahwa kalau cuma dibilang gitu nggak pada takut sekarang ini. Ya ada sih yang merenungkan. Tapi beda dengan zaman Rasul. Nah, mereka itu pengikut-pengikut patuh kepada saya, taat kepada saya gitu Rasulullah. Padahal mereka sudah tidak ketemu saya. Yaitu orang-orang yang hidup jauh setelah Rasulullah meninggal. Itu entah nantinya gimana, wallahu alam. Tetapi yang jelas itu Rasulullah itu memberikan penekanan bahwa istiqomah di zaman yang jauh dari Rasul, zaman akhir itu bukan suatu hal yang ringan. Itu suatu hal yang berat. Sampai Rasul menghargai seperti itu. Coba zaman Nabi. Nabi mengatakan akan masuk neraka, orang sudah takut semua melakukan itu. Tapi sekarang ini, yang ceramah ya ceramah menganjurkan jangan masuk neraka, yang mau masuk neraka mereka tetap sibuk mau masuk neraka dengan program-programnya. Ibaratnya kalau dalam peribahasa itu anta ta'ik wa ana ma'ik famatana tafik. Dalam bahasa Arab ada pepatah gitu. Kamu ke sana, saya ke sini, mana mungkin kita bisa ketemu. Jadi yang ceramah ya ceramah mengajak ke surga menjauhi neraka, yang memprogramkan masuk neraka, mereka punya kerjaan untuk merancang masuk neraka dengan berbagai kesenangan-kesenangan itu ya jalan terus. Seperti itu sekarang ini. Jadi kalau dikatakan apa orang-orang yang berbuat jelek karena nggak tahu bahwa itu terlarang, enggak, mereka tahu. Orang sekarang itu pinter-pinter kok. Nah itu karena berat sekali menjaga. Maka umat Islam itu jumlahnya banyak. Di zaman-zaman sekarang dan besok. Sekarang jumlah umat Islam makin banyak lagi. Di statistik itu. Mungkin sudah 1/4 miliar lebih. Bahkan di dunia ini kalau agama Kristen dan Katolik dipisah, agama terbesar sekarang Islam. Penganut agama terbesar adalah Muslim. Tapi kalau Katolik dan Kristen digabungkan, nah ini masih Islam masih nomor 2. Tapi kalau Kristen dan Katolik kayak di Indonesia dipisah itu. Jadi Protestan dan Katolik dipisah, maka di dunia ini terbesar adalah Islam. Tapi orang di akhir zaman itu nanti tidak punya prinsip. Itu terombang-ambing ke sana kemari. Seperti apa tadi saya sebut ya, Mbak Jana, seperti buih. Jadi dikatakan gitu ya dalam hadis dalam Sahih Imam Abu Dawud gitu ya, yushakul umamu antada alaikum kama tada'al aqlatu ila qas'atiha. Jadi nanti itu kamu itu umat-umat itu akan mengerubuti kamu, kamu umat Islam. Jadi nanti akhir zaman nanti di waktu nanti itu umat-umat orang-orang itu akan mengerubuti kamu. Kama tada'al aqlatu ila qas'atiha, sebagaimana ada yang mengartikan orang-orang atau binatang-binatang yang mengerubuti makanan. Jadi yang dikerubuti itu orang Islam itu. Nah, sahabat bertanya, apakah karena ketika itu kita qalil ya Rasulullah, karena kita sedikit? Rasulullah mengatakan, antum katsir. Khina idzin katsir. Kamu ketika itu jumlahnya itu banyak. Tapi kenapa? Walakinnakum ghusaun ka ghusai sail. Tapi kalian itu hanya seperti buih. Yang buih itu walaupun buih itu mungkin akan setinggi puluhan senti gitu ya, katakan buih. Nanti di bawah air yang tebalnya 2 senti saja itu ikut terbawa air. Jadi walaupun kayak bukit
tapi nggak ada kekuatannya, terombang-ambing. Walaupun kamu mayoritas, tapi kamu seperti makanan yang dikerubuti untuk rebutan tadi. Kamu hanya seperti makanan yang disantap, diperebutkan tadi. Nah, ya itu generasi buah itu. Generasi yang memang diramalkan Rasul seperti itu, diprediksi oleh Rasul seperti itu. Ya itulah generasi buah, generasi yang nggak punya prinsip. Walaupun banyak, ya terbawanya air yang tipis itu. Nah, jadi terbawa oleh aliran air banyak, tapi mutunya itu nggak ada. Nah, mutunya itu nggak ada. Nah, jadi hanya seperti buah. Kalau kalian nyuci ya seperti itu buah, kamu nyuci itu ya, busa, busa ya. Kalau bahasa Jawanya ada yang mengatakan untruk gitu ya, ada yang mengatakan umpluk ya. Kalau di sini umpluk, di daerah kamu mungkin untuk sabun itu, walaupun tinggi itu buah nggak ada kekuatannya. Dibawa air yang tipis kemana-mana ikut. Ya kalian jangan sampai begitu. Bahwa Rasul menggambarkan itu justru itu warning bagi kita semuanya. Itu ungkapan agar kita hati-hati. Kita pegang prinsip. Kamu kalau punya prinsip yang baik, punya niat yang baik, dipegang. Kamu kok nggak ikut gini-gini? Enggak. Di sekolahan kamu temannya pada ngajak ini? Enggak, sudah. Enggak apa-apa, enggak menyakiti orang lain, yang penting megang prinsip. Itu penting agar kamu enggak jadi generasi buah yang apa-apa ikut. Dan nanti generasi buah itu ibaratnya akan masuk jurang pun ikut. Masuk jurang pun ikut karena hanya ikut tren. Ya kenapa kok jadi generasi buah itu kalau Rasulullah mengatakan karena umat Islam itu ditimpa wahan, penyakit wahan. Itu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Cinta dunianya itu terlalu gitu loh. Bahwa apa yang ngetren di dunia, apa yang digemari orang, itu semua keduniaan. Apa yang dipuji orang, dianggap ini dan sebagainya, itu orientasi duniawi sebenarnya. Kan kita itu terkadang nggak dipuji orang juga nggak apa-apa, asal kita itu jalan lurus, kan yang penting gitu. Nah, memang nggak terasa, orang terjerumus itu nggak terasa, karena di dalam hadis lain gitu ya, ini hadisnya bagus sekali nih, ya semua hadis bagus ya yang dari Rasulullah, itu nasihat-nasihat luar biasa, Al-Quran lalu hadis gitu ya. Jadi di dalam hadis ini, dalam Sahih Muslim dikatakan begini, ini sebagai gambaran bahwa orang itu akan tersesat, ya, generasi buah tadi akan tersesat itu nggak terasa loh, selangkah demi selangkah. Kayaknya hanya ikut cara berperilaku, hanya ikut berpakaian, ikut gayanya, tahu-tahu nanti sudah terlalu jauh melenceng dari Islam dan akhirnya itu mati dalam keadaan tidak Islam. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Jadi dalam hadis di Sahih Muslim dikatakan latat ba'unna sunana mangkana qablakum shibron bi shibrin. Pasti kamu akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kamu. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum, sampai kalau mereka yang kamu ikuti, jadi pasti kamu akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang kamu dengarkan, kamu dapatkan zaman dulu, yang kebiasaan itu enggak baik. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Itu maksudnya kamu ngikuti itu sedikit-sedikit. Penyelewengan itu kamu ikuti sedikit demi sedikit. Mungkin kata-katanya, mungkin perkataannya. Kan kata-kata yang populer sekarang itu, maaf, orang mengatakan kata-kata yang nggak sopan itu biasa karena di media terbiasa begitu. Orang kalau kecewa, orang kalau maaf misuh, mengumpat, itu hal biasa. Na'udzubillah ya. Itu kayaknya gitu saja. Kamu pertama itu mungkin berfoto, berselfie itu mungkin hal-hal kecil, tapi lama-lama sibron bi sibrin, dira'an bi dira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka itu masuk ke lubang biawak,
Sampai kalaupun mereka itu masuk ke lubang biawak, jadi dijak melebu ngeleng, itu leng biawak yang membahayakan. Lataba'tumuhum, kamu nggak terasa, kamu pun terbawa masuk itu. Jadi artinya gini loh, kalau kamu ngikuti hal-hal yang buruk yang kamu dapatkan, karena orang-orang sebelum Islam itu ini yang disebut itu sebenarnya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani yang mereka nyeleweng dari agamanya. Itu kamu ngikuti itu nanti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sejengkal, sejengkal ya, dan sehasta. Artinya sedikit-sedikit nggak terasa. Tahu-tahu kok kamu ternyata terjerumus masuk ke lubang biawak. Coba, anak yang menjadi nakal, yang menjadi liar, yang rusak moralnya, itu diawali dari berteman sedikit-sedikit. Orang-orang yang kemudian sampai minum-minuman keras, itu hanya berteman sedikit demi sedikit. Nggak apa-apalah. Pertama nyoba, kemudian nyoba lagi, kemudian terus sampai lama-lama dia mabuk itu kalau sudah mabuk orang bisa kecelakaan, bisa dia berkelahi terbunuh, bisa berbuat jahat yang macam-macam. Itu seperti itu. Itu hadis Nabi yang katakan. Orang itu ngikuti sedikit demi sedikit sampai kalaupun terjerumus dia nggak terasa. Tahu-tahu sudah begitu. Jangan sampai lah. Jadi itu artinya kita naudzubillah dari generasi buih seperti itu. Yang terombang-ambing nggak punya prinsip. Dalam hidup kamu harus punya prinsip. Temanmu ada yang nggak suka, nggak apa-apa. Kalau tidak disukai orang karena baik, itu justru orang yang hebat. Nggak apa-apa. Karena dalam sejarahnya memang kebaikan itu banyak yang nggak disukai, walaupun ya nggak nyakiti orang itu. Saya punya cita-cita gini, saya nggak mau kamu ajak nyeleweng-nyeleweng, itu kan pendirian saya nggak nyakiti kamu. Tapi itu terkadang nggak disukai. Jadi kamu jangan takut kalau tidak disukai teman-temanmu hanya karena kebaikan. Demikian ya, semoga jadi tadzkirah bagi kita semuanya. Ada khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.